Film diawali dengan pasangan suami istri yang sedang diberi misi penyamaran. Dikarenakan Mr. dan Nyonya Leminux yang asli berhalangan datang, akhirnya Emily dan juga Matt diberi tugas untuk menyamar menjadi bandar senjata menggantikan mereka yang lokasinya di Perancis. Pemimpin mereka yang bernama Chuck bilang orang yang bernama Gore, mantan KGB yang sekarang jadi pemimpin Volca, merupakan salah satu teroris paling berbahaya di Eropa. Rumah yang mereka datangi adalah pesta ulang tahun anaknya Gore. My name is Gore. Setelah mendapatkan sidik jari Gore, Emily langsung nyetak sidik jarinya dan ngebuka brankas yang isinya sebuah kunci keramat yang bisa ngebuka sistem kontrol industri, kayak misalnya pembangkit listrik, nuklir, bendungan, dan lain-lain. Setelah beberapa saat, alarm pun berbunyi dan tiba-tiba setelah berhasil kabur, Emily bertemu dengan Baron yang merupakan salah satu anggota MI6. Baron pun mengantarkan Emily dan Matt ke pesawat untuk melakukan perjalanan. Di dalam pesawat, Matt dengan santai memesan bir. Mata Emily menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Setelah ditanya, Emily ternyata sedang hamil, yang sebentar lagi Matt akan menjadi seorang ayah. Di sini Emily sempat konflik batin. Awalnya Emily sempat ragu dengan pekerjaannya yang menjadi agen rahasia, tetapi ia juga kelak harus mengurus seorang anak. Namun setelah diyakinkan oleh Matt bahwa itu bukanlah masalah besar dan tidak seharusnya Emily berpikir seperti itu, karena Matt mau tidak mau akan selalu mendukungnya, Emily pun jadi salting brutal, sampai-sampai pengen mengkokop si Mamat. We want the key. Get away from him. Setelah lompat dari pesawat menggunakan parasut, Matt yang tadinya optimis dengan pekerjaannya jadi malah tambah ragu karena pekerjaannya yang sekarang, belum lagi dengan kehamilan Emily yang mengganggu keselamatan anaknya. Akhirnya dengan alibi pesawat yang mereka tumpangi itu jatuh, yang mungkin saja sudah dianggap mati oleh pemimpin mereka, akhirnya Emily dan Matt memutuskan kontak dengan Chuck dan memulai hidup yang baru. Film pun beralih ke masa kini, yang mana Matt dan Emily hidup sebagai pasangan suami istri yang sangat sederhana. Anaknya pun sudah ada dua, yang bernama Alice dan juga Leo. Di perjalanan sekolah, di dalam mobil, kedekatan mereka bisa dibilang tidak begitu dekat. Bahkan Emily saat ingin mengajak anak perempuannya untuk meluangkan waktu bersamanya, entah itu bikin kue, gosip bareng ibu, bahkan buat nonton film, Alice nolak ajakan ibunya. Raut wajah ibunya menyiratkan kekecewaan yang sangat dalam, seakan setiap penolakan mengingatkannya pada jarak yang semakin lebar di antara mereka berdua. Sebenarnya Alice nolak pun ada alasannya, jika nanti ia mau belajar di rumah teman sekelasnya yang bernama Anna. That's why I wear it on my thumb. Okay, how about tomorrow we... Alright honey, well, have a great day at school. Setelah sampai sekolah, Emily kaget. Ia melihat anak perempuannya ciuman dengan lelaki tampan yang bernama James. Karena gak enakan diliatin emaknya pakai teropong, Alice pun nelpon dan minta mereka buat pergi dari sekolah. Anak durhaka anjir, kesel banget gua. Oh God. Abis ngomel-ngomel sama Google Assistant karena tingkah anaknya yang ngeselin, Emily pun ngedenger laptop Alice berbunyi. Dia ngeliat beberapa pesan terlihat dari James, yang ternyata Alice berbohong, yang mana sebelumnya ia mau belajar di rumah Anna, malah sekarang mau pergi ke klub buat main sama James. Walaupun sudah berhenti jadi agen rahasia, sebagai mata-mata, Emily ingin mengawasi kegiatan anak-anaknya, termasuk Alice. Akhirnya setelah membuka laptop dan ngeliat chat anaknya, ada pesan yang berisikan kiamat kimia, yang sepertinya Alice merencanakan sesuatu. Karena khawatir, Emily dan Matt langsung ke lokasi Alice dengan bantuan GPS yang mereka cek di lokasi terakhir anaknya. Lokasi itu ada di sebuah klub malam. It's a club.
Are you kidding me? Setelah di dalam klub, Emily dan Matt mencari keberadaan Alice dan akhirnya mereka menemukan anaknya yang sedang asik ngedugem sambil minum minuman keras sama teman-temannya. Karena kesal udah dibohongi sama anaknya sendiri, Emily langsung meminta Alice buat pulang ke rumah dengan menyeret tangannya. Tapi teman-teman Alice malah ngejek Emily. Kata mereka, generasi boomer kok bisa-bisanya sih ada di sini. Norak banget. Karena kesal ngedengar hal itu, Hodam Emily sebagai agen rahasia keluar. Di jalan, Alice diomelin sama emaknya karena anak di bawah umur bisa-bisanya masuk ke dalam klub. Jawaban Alice, ya emang bener, dia pakai KTP palsu buat masuk ke dalam klub. Ya layaknya ibu dan anak, mereka saling adu bacot dan nggak mau ngalah. Getting your what? Di dalam rumah, akibat keluarnya sedikit skill Emily tadi di dalam klub, ia jadi ngerasa seperti lahir kembali. Emily jadi pengen ngerasain lagi hal-hal yang dulu ia pernah rasain saat dia jadi agen mata-mata. Matt pun paham dengan perasaan Emily yang merasa terkekang di hidupnya yang sekarang tidak sebebas dulu. Akhirnya supaya nggak tegang-tegang banget, Matt tahu caranya agar Emily jadi rileks kembali. Oh my god. Keesokan harinya, berkat video perkelahian di klub yang viral di YouTube, Chuck yang merupakan teman Matt dan juga Emily datang ke rumah mereka. Chuck bilang kalau dirinya saja bisa menemukan Emily dan juga Matt, musuh-musuhnya juga tidak lama lagi akan menemukan keberadaan mereka. Namun karena waktunya sudah 15 tahun yang lalu, Emily merasa hidupnya baik-baik saja toh, dan Matt juga yakin sampai detik ini mereka nggak punya musuh sama sekali. Di sini dijelasin, Chuck datang ke rumah mereka, dia hanya ingin meminta kunci keramat itu dikembalikan. Namun Emily bilang dia tidak tahu setelah kejadian di pesawat yang lalu. Chuck pun bilang ia sudah nyari kunci itu di lokasi jatuhnya pesawat, tapi ia tidak menemukannya. Baron yang merupakan orang yang nganter mereka ke dalam pesawat, kalau ternyata Baron sudah berkhianat dan sudah gabung dengan aliansi Gore untuk mengejar Matt dan juga Emily. Dan saat Chuck meminta Emily dan juga Matt untuk berhati-hati, tiba-tiba di dalam mobil, Emily bingung gimana caranya bilang ke orang-orang Gore kalau kuncinya gak ada di tangan mereka. Tapi diam-diam ternyata Matt nyimpen kunci itu. Alasan Matt nyimpen kunci itu, dia gak mau kalau kunci itu ada di tangan yang salah. Di sini Matt ngejelasin kalau kuncinya ada di rumah ibunya Emily. Nantinya mereka bakal ngambil kunci itu buat dimanfaatin ke CIA untuk ngelindungin anak-anaknya dari teroris. Setelah sampai sekolah, mereka ngejemput anak-anaknya buat kabur dan pergi ke London untuk menemui ibunya Emily. Alice dan juga adiknya kaget karena ini baru pertama kalinya mereka tahu kalau mereka punya nenek. Alice sebagai anak yang punya orang tua yang identitasnya sangat tidak jelas, ingin meminta kejelasan kepada ibunya. Tapi karena momennya kurang tepat, Emily pun bilang dia bakal ngejelasin semuanya, tapi nggak sekarang. Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya mereka pun pergi ke London. Setelah sampai bandara dan nyerahin paspor, mereka naik bus. Tapi karena di tengah-tengah jalan Matt ngelihat orang-orang yang ngejar mereka ada di sana, akhirnya mereka berempat pun turun dari bus. Saat ingin turun, bawahan Gore yang ada di dalam bus itu langsung ngabarin jika Matt dan keluarganya ada di dalam pantauannya. Di dalam bandara, seorang pria dan perempuan sedang menanyakan keberadaan Matt dan juga Emily ke seorang petugas. Setelah ngasih tahu foto-fotonya, pria itu minta semua CCTV buat dicek kembali, termasuk sidik jari Matt dan juga keluarganya, supaya Matt dan juga Emily lebih mudah buat ditemuin lokasi keberadaannya. Di dalam mobil yang entah siapa pemiliknya, Matt ngeliat kalau bensin mobil itu mau habis, dan mau tidak mau mereka berhenti di pom bensin buat ngisi pertalit, dan mereka juga berencana buat beli beberapa makanan buat persediaan.
Di warung, Alice kaget ngelihat paspor adiknya, Leo, yang ditulis pakai nama orang lain. Sementara di luar, Matt bilang kalau mereka cuma ada waktu sekitar 30 menit setelah orang-orang CIA mendeteksi kedatangan mereka di imigrasi, termasuk bawahan Gore yang dari awal sudah mengikuti kepergian Matt kemanapun mereka pergi. Bawahan Gore pun terus mengabari lokasi terupdate keluarga Matt kepada Gore. Namun saat pertalitnya udah mau penuh, orang-orang Gore pun datang. Setelah nunjukin beberapa skill ke anak-anaknya, Alice dan Leo jadi semakin bingung. Mungkin yang ada di pikiran mereka kayak gini, sebenarnya siapa sih bapak emak gua ini? Kok bisa jago banget berantem? Akhirnya setelah ngedengar hal itu, Matt pun bilang dan jujur kalau ibunya dan juga ia adalah seorang agen rahasia. Kerjaan mereka adalah memata-matai teroris dan juga para penjahat. Mendengar hal itu, Leo dan Alice jadi ngerasa keren ketika ngedenger emas sama bapaknya punya pekerjaan kayak di film-film. Tapi abis itu Leo langsung diomelin karena konsol game yang ia mainin ada internetnya buat browsing, yang mana itu bisa ngelacak keberadaan mereka. Akhirnya konsol itu pun dibuang. Akhirnya di sebuah hutan, Emily dan keluarganya sudah sampai di rumah ibunya. Alice tidak menyangka rumah neneknya gede banget dan punya lahan yang sangat amat luas. Di dalam, Leo juga kaget. Rumah neneknya sangat lega dan ada beberapa CCTV. Dan yang lebih kagetnya lagi, Matt, Emily, dan kedua anaknya melihat neneknya punya pasangan berondong yang namanya Nigel. Sungguh di luar nalar. God. Di tempat lain, agen CIA udah nemuin konsol game Leo yang ditemuin di sebuah truk. Mereka juga nemuin beberapa lokasi yang diduga tempat larinya Matt dan juga keluarganya buat ngambil kunci itu. Setelah ngejelasin beberapa lokasi dan nyebut Fox Hunter, pria itu seolah-olah tahu apa itu Fox Hunter, yang merupakan salah satu lokasi kantor pusat Nirbala, yang mana pria itu langsung tahu kalau Ginny Carty, neneknya Leo dan juga Alice, merupakan seorang legend agen MI6. Di rumah, Matt langsung memberitahu jika ia selama ini sudah menyimpan kunci keramat itu di rumah Ginny. Ginny tidak menyangka masalahnya dengan Emily yang belum selesai sampai sekarang. Matt masih aja memberikannya masalah di dalam hidupnya. Tapi Emily membantah masalahnya dengan ibunya dulu tidak bisa disamakan dengan anaknya yang sekarang. Emily sekarang lebih banyak meluangkan waktu dengan anak-anaknya dibandingkan dengan karirnya sebagai mata-mata yang jauh berbeda dengan ibunya. Namun ibunya pun bilang walaupun dulu ia mengirimkan Emily ke sekolah Amerika dan menelantarkannya sebagai agen CIA, pada akhirnya semua anak akan kembali kepada ibunya. Begitupun dengan Alice. Ginny juga bilang karena situasinya sudah tidak normal, yang mana kunci keramat itu ada di rumahnya, ia ingin di ujung usianya, ia pengen banget menghabiskan waktunya bersama para cucunya. Karena Alice tidak sengaja mendengar obrolan Ginny dan juga ibunya, ia jadi semakin merasa bersalah karena sudah jahat kepada ibunya sendiri. Lalu neneknya pun datang dan bilang ia selama ini tidak dekat dengan Emily, bahkan ia lebih memilih pekerjaannya dibandingkan meluangkan waktu bersama anaknya. Setelah itu, para agen yang telah tahu lokasi Matt dan keluarganya telah sampai di rumah Ginny dan akhirnya mereka pun masuk. Sementara Matt dan juga Emily masuk ke dalam gua di sekitar rumah Ginny untuk mengambil kunci keramat. Tak lama setelah itu mereka mendengar ada helikopter di luar rumah Ginny. Lalu mereka pun lari ngibrit masuk ke dalam rumah dan melihat Ginny dan juga suami berondongnya sudah disekap. Setelah melepaskan ikatannya, Matt dan Emily ditangkap. Mereka pun diantar untuk masuk ke ruang tengah menemui Chuck yang ternyata masih hidup. Ternyata selama ini Chuck melakukan gimmick waktu ditembak di rumah Matt. Ia hanya ingin memaksa Matt dan juga Emily memotivasi mereka untuk menemukan kunci itu. Chuck di sini bilang kalau Baron dan juga dirinya ternyata bersih, tidak ada kaitannya dengan anggota Gore. Setelah tahu hal itu, Matt pun langsung memberikan kunci keramat itu kepada Chuck.
Di sini Chuck meluapkan emosinya. Gara-gara Matt dan juga Emily yang waktu itu tiba-tiba menghilang di pesawat, Chuck harus dipensiunkan. Dan setelah itu, ia jadi nganggur setahun. Chuck juga kehilangan beberapa hal dalam hidupnya, termasuk rumah, nggak jadi kawin, bahkan anjingnya juga hilang. Setelah Alice dan Leo dibawa entah kemana, di sini yang lebih serunya, Matt dan Emily langsung ngecek CCTV yang mana Leo seolah ngasih isyarat ke CCTV itu. Kalau Leo ternyata pakai cincin di jempolnya yang ternyata ada GPS di dalam cincin itu. Emily pun langsung ngecek koordinat lokasi anak-anaknya yang ada di Tate Modern. Dengan ala-ala film agen rahasia, Matt dan Emily pakai baju tuxedo untuk ke lokasi Alice dan juga Leo. Matt dan Emily pun sampai di Tate Modern yang merupakan acara paling bergengsi dan punya tingkat keamanan paling tinggi. Di samping itu, Gore merasa kesal karena kunci keramatnya akan dijual oleh Chuck dan ia langsung manggil para anak buahnya ke lokasi untuk ngambil kunci itu. Dapen yang merupakan asistennya Chuck yang mengoperasikan kunci itu, ia akan menunjukkan ke para pembeli Chuck kalau kunci yang mereka miliki sangatlah hebat, bahkan bisa membuat listrik sebuah kota langsung mati dalam sekali klik. Tidak hanya listrik, palang sungai yang fungsinya sebagai penjaga agar tidak membanjiri kota dari air Samudra Atlantik bisa dibuka begitu saja dalam sekali klik. Sir, you need to see this. Di tengah-tengah tarung, Emily dan Matt bertemu dengan Baron. Meski Matt udah pasrah kalau dia bakal ditangkap sama Baron, ternyata Baron yang datang cuma mau nangkep si Chuck karena yang jadi penjahat di sini adalah Chuck seorang diri karena dia mau ngejual barang terlarang. Team 2. Di tempat lain, Ginny dan suami berondongnya ada di lokasi. Namun karena Nigel ada di tempat yang cukup jauh, ia tidak sengaja ngelihat Depin masuk ke dalam mobil bersama kunci keramat yang ia bawa. Lalu setelah Nigel dapat kunci itu, ia diperintah untuk nutup palang air yang sebelumnya sudah dibuka oleh Depin, yang mana agar Chuck dan anak-anak Emily tidak melewati palang itu untuk kabur. Tapi kocaknya di sini, Nigel malah kagak tahu gimana caranya nutup palang airnya karena dia nggak ahli teknologi. Karena sebentar lagi Emily dan Matt mau masuk ke palang itu, sementara Nigel masih bingung cara nutupnya gimana. Dengan kekuatan sekali geprek, tiba-tiba laptopnya yang tadinya konslet jadi bener lagi. Dan akhirnya Nigel pun langsung nutup palang air itu. Setelah kejadian itu, Matt merasa bangga dengan Leo karena berkat kecerdasannya, ia dan juga Emily bisa langsung ke lokasi anak-anaknya untuk diselamatkan. Emily dan juga Alice sekarang baikan, termasuk Ginny yang sudah lama tidak berpelukan dengan anaknya belasan tahun. Tetapi kali ini mereka berpelukan, ikut merasakan kehangatan keluarga yang sebenarnya, dan film pun selesai.